Alex Pastor kembali membuktikan kapasitasnya sebagai sosok penting di balik kebangkitan timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia. Dengan pendekatan taktik yang fleksibel dan berorientasi hasil, Pastor berhasil mengantarkan skuad Garuda meraih kemenangan vital atas Bahrain. Ini menjadi modal besar jelang laga krusial menghadapi Cina dan Jepang pada Juni mendatang. Dalam pertandingan melawan Bahrain, meski bermain lebih bertahan, Indonesia tetap sukses meraih 3 poin berkat gol tunggal dari Ole Romeni. Taktik realistis yang diusung Pastor mendapat banyak pujian dari manajer tim Sumarji yang menilai kemenangan lebih penting daripada sekadar tampil atraktif. Pastor menegaskan bahwa ia akan melakukan apa saja untuk menang, bahkan jika harus memainkan formasi ultra defensif 9-0-1. Filosofi ini terbukti ampuh, setelah pengalaman pahit timnas Indonesia dihajar Australia 1-5 dalam laga debut Patrick Kluivert. Saat itu, meski tampil menyerang, skuad Garuda justru pulang dengan kekecewaan mendalam. Sumarji mengakui peran besar Alex Pastor dan Denny Lanzat dalam memperbaiki kualitas permainan timnas Indonesia. Menurutnya, kedua asisten pelatih ini tidak hanya mengutamakan strategi menyerang, tetapi juga sangat rinci dalam menganalisis kesalahan, seperti masalah bola mati yang sebelumnya menjadi kelemahan besar. Sumarji bahkan menyebut Pastor sebagai top berkat kemampuannya membedah permainan lawan dan meramu taktik yang efektif untuk Jai Idzes dan kolega. Pendekatan ini membuat suasana tim kembali bangkit setelah kekalahan menyakitkan dari Australia. Kini, dengan 9 poin yang sudah dikantongi, peluang timnas Indonesia untuk lolos ke putaran keempat terbuka lebar. Skuad Garuda hanya perlu mempertahankan performa solid mereka saat melawan Cina di Jakarta dan Jepang di laga tandang. Sejak bergabung dengan timnas Indonesia, Ole Romeni langsung dihadapkan pada ekspektasi besar dari publik sepak bola tanah air. Sebagai penyerang baru, ia diharapkan mampu menjadi solusi tajam di lini depan Garuda yang selama ini dinilai belum menemukan predator sejati. Romeni sadar betul akan tekanan tersebut, namun ia mengaku tidak terkejut dan justru menjadikannya sebagai motivasi tambahan. Ia menegaskan bahwa tekanan itu sudah terasa sejak awal kedatangannya ke skuad Merah Putih. Dalam keterangannya, Romeni menyebut bahwa tugas utamanya sebagai striker adalah mencetak gol, dan itulah yang terus ia usahakan dalam setiap kesempatan. 2 laga di bulan Maret 2025. Yakni melawan Australia dan Bahrain, menjadi ajang pembuktian awal bagi pemain berusia 24 tahun ini. Meski debutnya menghadapi Australia berujung kekalahan menyakitkan, Romeni berhasil bangkit dan membuktikan kualitasnya di laga berikutnya. Gol tunggal ke gawang Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi bukti ketajamannya. Ole menekankan bahwa dirinya menikmati tekanan yang ada dan selalu menaruh kepercayaan penuh pada kemampuannya. Menurutnya, mencetak gol di pertandingan resmi bukanlah suatu kejutan, melainkan hasil dari keyakinan dan kerja keras yang ia bawa dalam setiap pertandingan. Kemenangan atas Bahrain menjadi momen yang sangat penting bagi timnas Indonesia. Bukan hanya soal poin, tetapi juga soal membangun kembali mental bertanding para pemain usai kekalahan pahit dari Australia. Momen mencetak gol di depan publik Indonesia disebut Romeni sebagai sesuatu yang sangat spesial dan memberi dorongan besar untuk laga-laga berikutnya. Dengan kemenangan tersebut, semangat di dalam tim kembali menyala, dan Romeni bertekad untuk terus memberikan kontribusi maksimal. Nama Eliano Reinders belakangan ramai diperbincangkan setelah dikaitkan dengan rumor ketertarikan dari klub Selangor. Kabar ini pertama kali mencuat setelah jurnalis Malaysia yang mengungkapkan bahwa Selangor tengah memantau sang winger timnas Indonesia tersebut. Namun saat ditanya soal rumor ini, reaksi Eliano justru di luar dugaan dan ia malah tertawa santai. Pemain berusia 24 tahun itu mengaku memang sempat mendengar kabar tersebut, namun tidak menanggapinya dengan serius. Dalam pernyataannya, Eliano dengan tegas menyampaikan bahwa dirinya saat ini lebih memprioritaskan bertahan di Eropa, khususnya bersama klubnya PEC Zwolle. Sejak bergabung pada 2018, ia merasa karirnya di Eredivisie masih memiliki banyak peluang untuk berkembang. Eliano menilai di usianya yang masih muda, bermain di Liga Eropa memberikan tantangan dan pengalaman yang lebih besar. Ia menambahkan bahwa jika ada keputusan besar soal masa depannya, ia menyerahkan urusan itu kepada ayahnya yang juga terlibat dalam perjalanan karirnya. Fokus utama Eliano saat ini adalah membantu PEC Zwolle tetap bertahan di Eredivisie. Saat ini Zwolle sedang berada di posisi 15 klasemen dengan koleksi 31 poin, posisi yang belum sepenuhnya aman dari ancaman degradasi. Eliano mengakui bahwa kondisi ini membuatnya tidak bisa lengah dan harus tetap bekerja keras di setiap pertandingan. Ia bertekad untuk memberikan kontribusi maksimal demi menjaga posisi klub di Liga Utama Belanda tersebut. Bagi Eliano, rumor transfer ke klub Malaysia saat ini bukanlah prioritas yang harus dipikirkan. Ia lebih memilih untuk berkonsentrasi penuh membela Zwolle hingga akhir musim ini. Tekadnya jelas bertahan di Eropa, mempertahankan performa terbaik,
dan membuktikan dirinya layak bersaing di level kompetitif. Perkataan Mats Hilger tentang dahsyatnya dukungan fans timnas Indonesia akhirnya terbukti nyata dan memukau dunia. Seorang jurnalis Belanda Sam van Raalte yang datang langsung ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, mengaku takjub dengan atmosfer luar biasa yang diciptakan supporter Garuda. Van Raalte menyaksikan sendiri bagaimana stadion bergetar dengan sorak-sorai ribuan pendukung saat timnas Indonesia berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pengalamannya ini dia bagikan dalam wawancara dengan media Belanda, FHM, yang kemudian viral. Dalam ceritanya, Van Raalte mengungkapkan betapa uniknya suasana di tribun SUGBK yang penuh warna dan suara. Ia menyoroti keberagaman yang begitu terasa, termasuk kehadiran banyak wanita di tribun yang ikut bersorak dengan suara nyaring. Bagi Van Raalte, sorakan para fans Indonesia menciptakan atmosfer yang cerah, melengking, namun tetap penuh energi positif. Ia bahkan membandingkan atmosfer tersebut sebagai sesuatu yang sangat berbeda dengan pertandingan di negara lain yang pernah ia kunjungi. Tak lupa, Van Raalte menyebut pemandangan tembok merah supporter Indonesia sebagai momen yang tak terlupakan. Pengakuan Van Raalte ini seolah membenarkan apa yang pernah diungkapkan Mats Hilger mengenai fanatisme pendukung timnas Indonesia. Hilger, yang kala itu berbicara kepada Football International, menggambarkan atmosfer bermain untuk Indonesia sebagai sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan pengalaman di Eropa. Ia menyebut bahwa membela Indonesia terasa seperti masuk ke dunia yang sepenuhnya berbeda, penuh emosi dan kebanggaan. Walau saat ini Hilger sempat absen dari skuad, peluangnya untuk merasakan atmosfer magis di SUGBK masih terbuka di laga krusial melawan Cina pada 5 Juni nanti. Jai Pelupesi membagikan pengalaman berkesan setelah debut bersama timnas Indonesia yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dalam wawancara dengan media Belanda Tubantia, Jai mengaku terkejut dengan betapa gilanya dukungan fans sepak bola Indonesia. Saat masuk ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, ia menyaksikan pemandangan puluhan ribu supporter sudah memadati stadion bahkan sebelum pertandingan dimulai. Menurutnya, saat ia dan tim baru memasuki lapangan untuk pemanasan, stadion sudah diisi sekitar 40.000 penonton. Ia merasa seperti bintang pop karena dukungan yang ia rasakan benar-benar luar biasa dan sangat hidup. Ia juga mendengar kabar bahwa selama pertandingan berlangsung ada sekitar 10.000 orang yang tetap berada di luar stadion untuk memberikan dukungan. Kehangatan dan ketulusan para supporter membuatnya merasa emosional dan sangat dihargai sebagai bagian dari timnas Indonesia. Tak hanya itu, Jai juga terkejut melihat banyak fans yang rela menunggu di hotel hanya untuk sekadar menyapa, berfoto, atau meminta tanda tangan dari para pemain. Jai mengungkapkan bahwa pengalamannya membela timnas Indonesia terasa megah dan penuh emosi. Ia menggambarkan suasana di hotel tim nasional yang begitu ketat dijaga, dengan 2 lantai yang sepenuhnya dibatasi demi keamanan para pemain. Sebagai pemain yang baru pertama kali merasakan pengalaman seperti ini, Jai merasa sangat bersyukur dan bangga. Baginya, membela timnas Indonesia bukan sekadar bermain sepak bola, melainkan menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan penuh makna. Ia menyebut momen ini sebagai salah satu yang paling indah dalam karir sepak bolanya. Setelah membela timnas Indonesia, jumlah pengikut Jai di Instagram melonjak drastis, dari 25.000 menjadi 735.000 pengikut. Ia mengaku masih perlu belajar bagaimana memanfaatkan popularitas barunya di media sosial dengan bijak. Jai Pelupesi menunjukkan totalitasnya untuk timnas Indonesia dengan rela mengorbankan liburan musim panas demi menjalankan tugas negara. Sejak resmi menjadi bagian dari skuad Garuda pada bulan Maret lalu, pemain Lomel SK ini harus melupakan waktu santainya saat jeda FIFA Matchday. Kini, ia akan fokus penuh memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, momen penting yang sangat menentukan langkah ke pentas dunia. Pada bulan Juni nanti, Jai sudah dijadwalkan bertanding melawan Cina di kandang dan menghadapi Jepang di laga tandang. Ia mengaku sangat antusias menjalani momen ini dan bahkan berencana membawa seluruh keluarganya untuk menyaksikan pertandingan langsung. Menurutnya, kedua laga tersebut memiliki arti besar, bukan hanya untuk timnas tapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia. Ia menyatakan bahwa tahun ini menjadi pengalaman pertamanya menjalani musim panas tanpa liburan, namun ia justru merasa bangga bisa berkontribusi untuk negaranya. Bagi Jai, atmosfer saat berlaga di Jakarta memberikan kesan mendalam yang tak terlupakan. Ia merasakan betapa besarnya dukungan supporter Indonesia yang membanjiri stadion dan membawa semangat luar biasa. Menurut Joy, bermain untuk timnas Indonesia jauh lebih dari sekadar pertandingan sepak bola. Ia mengaku tersentuh melihat betapa banyak orang yang menaruh harapan pada perjuangan para pemain. Selain menjalani tugas negara, Jai juga punya rencana pribadi untuk pulang kampung ke Saparua, Maluku.
Ia ingin memanfaatkan kesempatan berada di Indonesia untuk mengunjungi keluarga besarnya yang selama ini belum sempat ia temui. Jay menyebut bahwa salah satu keponakan ayahnya masih tinggal di Saparua, dan mereka masih berkomunikasi hingga sekarang. Menurutnya setelah menjadi bagian dari timnas, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk mengenal lebih dalam akarnya di tanah leluhur. Media Cina belakangan ini memberikan sorotan tajam terhadap tim nasional Indonesia yang kini diperkuat oleh sejumlah pemain naturalisasi. Para pemain tersebut datang dari berbagai negara Eropa, dan kini mereka memperkuat setiap lini timnas Indonesia, dari penyerang hingga penjaga gawang. Hal ini menjadi perhatian besar bagi media Cina, yang merasa khawatir menjelang pertandingan hidup mati pada bulan Juni nanti antara Cina dan Indonesia. Menurut laporan media Sohu, timnas Indonesia saat ini bukan lagi tim yang mudah dihadapi. Mereka merasa ada perubahan signifikan yang membuat skuad Garuda semakin kuat. Media Cina mengungkapkan bahwa, meskipun Indonesia pernah kalah saat dilatih oleh Sintayong, timnas Indonesia yang sekarang sudah jauh berbeda. Dengan masuknya pemain-pemain naturalisasi yang berkualitas, mereka menjadi tim yang lebih kompetitif di level internasional. Skuad Indonesia kini memiliki kekuatan yang lebih merata dan tak hanya bergantung pada pemain lokal. Keberadaan pemain naturalisasi ini menjadi senjata ampuh untuk meningkatkan kualitas tim dalam berbagai aspek permainan. Kekhawatiran media Cina semakin bertambah karena mereka merasa tim mereka masih bergantung pada pemain-pemain yang sudah berusia lanjut. Sementara itu, para pemain muda Cina belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan di level internasional. Media Sohu dengan tegas menyatakan bahwa meski Indonesia berhasil mendatangkan bintang-bintang dari Liga Eropa, mereka masih terjebak dengan para veteran berusia 30 tahun ke atas. Sementara itu, program pengembangan pemain muda di Cina dinilai belum berjalan efektif untuk menghasilkan pemain yang mampu bersaing di level tinggi. Masa depan Alex Pastoor di timnas Indonesia kini menjadi perbincangan hangat setelah dirinya memberikan isyarat bahwa tugasnya di tim nasional ini kemungkinan tidak akan berlangsung lama. Pelatih asal Belanda itu ditunjuk sebagai asisten pelatih Patrick Kluivert pada tahun 2024, meski sebelumnya ia sempat menganggur setelah dilepas oleh Almere City. Penunjukannya bertepatan dengan ambisi besar timnas Indonesia untuk menembus kualifikasi Piala Dunia, namun Pastoor sendiri pernah mengungkapkan bahwa dirinya tidak berencana untuk bertahan lama dalam peran tersebut. Menurut pengakuan Pastoor, ia cenderung melatih dalam jangka pendek dan tidak akan lebih dari 1 tahun. Hal ini semakin memperkuat spekulasi bahwa keterlibatannya dalam timnas Indonesia akan terbatas hingga berakhirnya kualifikasi Piala Dunia. Meskipun demikian, tugas utama Pastoor sebagai asisten pelatih adalah membantu Kluivert dalam ramu taktik, memperbaiki kedisiplinan tim, serta memperkuat transisi permainan, baik dalam bertahan maupun menyerang. Kemampuan Pastoor dalam membangun struktur permainan modern diharapkan dapat mendukung visi Kluivert untuk menjadikan Indonesia tim yang lebih kompetitif di level Asia. Saat ini, timnas Indonesia masih berjuang di grup C kualifikasi Piala Dunia, dengan 2 laga sisa melawan Cina dan Jepang. Meskipun peluang untuk lolos masih ada, timnas Garuda dihadapkan pada tantangan yang sangat besar. Jika Indonesia berhasil finish di posisi ketiga atau keempat, mereka akan melanjutkan perjuangan mereka ke ronde 4 yang dimulai pada Oktober 2025. Dalam skenario ini, Pastoor kemungkinan akan tetap mendampingi tim untuk menghadapi tantangan berikutnya, bahkan jika tim harus melewati ronde 5 pada November 2025. Tom Hai kembali menjadi sorotan setelah mengungkapkan rencana besar timnas Indonesia dalam persiapan menuju Piala Dunia. Gelandang kreatif asal Belanda ini menilai bahwa langkah PSSI yang menggelar pemusatan latihan lebih awal akan sangat menentukan sukses Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia. Hai menyadari betul bahwa persiapan yang matang dan terorganisir sangat penting dalam menghadapi laga-laga berat di kualifikasi nanti. Dalam wawancara yang diunggah di YouTube The Highway, Hai menyatakan bahwa mengadakan pemusatan latihan lebih awal adalah langkah yang sangat bagus. Ia menuturkan bahwa saat pertandingan pertama melawan Australia, banyak pemain yang datang di waktu yang berbeda, yang membuat persiapan menjadi kurang maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa TC lebih awal dapat memberikan kesempatan bagi seluruh pemain untuk beradaptasi dengan tim. Hai juga menyoroti efek buruk yang muncul ketika kedatangan pemain tidak bersamaan, yang bisa mengganggu persiapan pertandingan. Ia merasa sangat senang karena, dengan lebih banyak waktu bersama sebelum pertandingan pertama melawan Cina, timnas Indonesia bisa mempersiapkan diri dengan lebih matang. Pendapat Hai ini tentu memberi harapan besar bagi pendukung timnas Indonesia, yang semakin optimis dengan peluang lolos ke Piala Dunia. Dengan kompetisi Eropa dan Liga Domestik yang berakhir pada Mei 2025, pemain-pemain Indonesia diharapkan memiliki waktu yang cukup untuk fokus mempersiapkan diri. Rencana pemusatan latihan yang lebih awal memberi tim kesempatan untuk benar-benar memaksimalkan waktu persiapan, mengasah kekompakan, dan memperkuat strategi tim.
Dengan pemain-pemain seperti Tom Hai yang menunjukkan peran vital di lapangan, banyak yang yakin bahwa timnas Indonesia bisa membuat kejutan di kualifikasi Piala Dunia. Tell me what's wrong.